pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di dalam acara cross gathering pada malam hari ini, yaitu gabungan dari kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tema bahasa roh, ya. Bahasa roh, tanda karunia atau tanda tanya, ya. Kita akan sama-sama belajar dan nanti sharing firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti cross gathering pada malam hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memimpin kita untuk dapat mengerti firman-Nya dan kita dapat memahami lebih lagi tentang Allah yang kudus dan Allah yang mulia. Mari sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Allah Roh Kudus. Recording in progress. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama mengikuti cross gathering pada malam hari ini. Kudus dan mulia.
dipersilakan untuk memimpin doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar sesuatu. Tuhan, kami mau berdoa, kami mengingat untuk Pendeta Yakub Trihandoko yang bersedia untuk boleh berbagi kepada kami. Tuhan juga berkati pakai hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudara mereka yang belum mungkin bergabung bersama-sama, biar mereka juga dapat meluangkan waktu untuk bergabung. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Nah, malam ini kita mau mendengarkan sedikit dari Pak Yakub Trihandoko ya. Nah, hari ini Pak Yakub Trihandoko akan membawakan seminar tentang bahasa roh. Wah, kita semua pasti tertarik gitu ya dengan bahasa roh. Judulnya aja hari ini bahasa roh, tanda, karunia, atau apa gitu ya. Nah, sedikit tentang Pak Yakub Trihandoko. Saya perkenalkan sedikit Pak Yakub Trihandoko di sini. Pak Yakub Trihandoko merupakan seorang co-founder dari API. Kalau teman-teman tahu API ya, Apologetika Indonesia. Ada yang follow API di sini? Instagramnya? Yang hampir tiap hari upload itu ya. Bagus-bagus saya kata-katanya. Nah, dia juga seorang founder dari Grace Alone Ministry, GRAMI. Nah, Pak Yakub Trihandoko sendiri meraih gelar Master of Theology of International dari International Theological Seminary di Los Angeles, USA. Nah, sekarang Pak Yakub Trihandoko ini melayani sebagai Senior Pastor Reform Exodus Community, REC Surabaya. Terus juga Ketua Yayasan GRAMI, Ketua dan dosen juga Perjanjian Baru dan Apologetika di STT Amadeus Surabaya. Wah, luar biasa banget ya. Semoga kita semua bisa dapat banyak berkat dari seminar yang dibawain oleh Pak Yakub Trihandoko ini. Nah, sebelum kita mendengarkan seminar dari Pak Yakub Trihandoko ini, kita semua, saya beri peraturan, kita semua ada peraturan gitu ya, biar tidak saling mengganggu. Nah, peraturannya simpel kok. Peraturan nomor 1, kita harus mute mic kita ya, jangan sampai nanti ketika Pak Yakub Trihandoko ngomong, kita malah nyela di tengah-tengah, kan gak enak sama teman-teman yang lain gitu ya. Nah, peraturan nomor 2, acara ini direkam. Jadi, saudara jangan merekam terpisah, karena itu akan mengganggu gitu ya. Oke, yang ketiga, acara ini untuk kalangan Kristen. Tapi kami menyambut jika saudara dengan keinginan sendiri untuk mengikutinya. Jadi kalau kalian bukan beragama Kristen, oke. Kalau kalian punya keinginan sendiri, oke, nggak apa-apa. Yang keempat, seminar akan dilakukan dalam waktu 45 menit. Dan kemudian setelah seminar ada sesi tanya-jawab, nanti akan saya ingatkan. Dan sesi tanya-jawab ini boleh kalian dulu tulis di kolom komentar atau kolom chat di bawah. Nanti akan dibacakan ketika sesi tanya-jawab. Yang kelima, jika ada pertanyaan, oh ya udah saya omongin. Oke, itu aja sih. Silahkan Pak Yakub Trihandoko memulai seminarnya. Terima kasih. Ya, oke. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam. Saya bersyukur kepada Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk berbagi apa yang saya sudah pelajari bersama dengan teman-teman semua. Terima kasih untuk para hamba Tuhan di tempat ini, untuk Pak Philip dan rekan-rekan yang lain, untuk pengurus gereja yang sudah berbaik hati mengundang saya. Dan sekali ini kita akan membahas tentang satu tema yang mungkin kontroversial ya bagi banyak orang. Bukan cuma kontroversial, tetapi juga sangat sensitif sekali. Kalau kita bicara tentang ini, selalu ada prejudis di antara dua kalangan kan. Yang satu adalah kalangan Protestan, yang satu kalangan Pentakosta. Tidak jarang orang saling menjelekkan gitu kan. Protestan disebut pro setan gitu, Pentakosta disebut pantikusta dan seterusnya. Nah, ini tampaknya akan menjadi pergumulan yang abadi ke depannya begitu. Nah, saya berharap nanti pada waktu sudah di surga, tiap kamar nanti isinya Pentakosta sama
Protestan ya, supaya mereka bisa debat sampai kekekalan. Nah, kemudian ini juga menjadi semakin mencuat dengan hari Pentakosta kan ya. Waduh, banyak gereja merayakan 10 hari gitu, dan saya tahu beberapa orang dari kalangan karismatik, kalangan Pentakosta yang sudah mulai belajar banyak teologi dari Grami maupun dari API, mereka bertanya kepada saya, Pak, saya kok tidak sejahtera nih, konsepnya kok rasanya beda ini, bagaimana jawabannya gitu. Daripada saya jawab satu persatu, ya sudah, ini adalah momen yang baik ya yang disediakan oleh pihak di sini, semuanya bisa kumpul dan bisa belajar bersama-sama. Nah, waktu saya cuma 45 menit, makanya yang akan saya lakukan adalah begini. Pertama, saya akan menunjukkan perbedaan-perbedaannya, persoalannya apa. Itu yang akan saya tunjukkan beberapa. Lalu saya akan memberitahu akar persoalannya apa. Sebetulnya dibalik semua kemelut polemik itu akar persoalannya apa sih? Nah, setelah itu nanti saya akan memberikan konklusinya. Kira-kira apa saja hal yang penting yang kita bisa bawa pulang. Waktunya sangat mepet, sehingga nanti saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin tanpa mengurangi substansinya. Oke, tema kita bahasa roh, tanda, karunia, atau apa? Ada beberapa perbedaan antara Pentakosta karismatik di sebelah kiri dengan Reform atau Protestan secara umum di sebelah kanan. Ini saya bicara secara umum ya, karena ada beberapa orang Pentakosta karismatik yang sudah tidak memegang pandangan ini, maupun ada orang Protestan yang sudah juga pandangannya sedikit bergeser. Ada keragaman, tapi ini hanya secara umum saja. Oke, ini dia yang pertama. Menurut Pentakosta dan karismatik, ada beda waktu antara pertobatan dan baptisan Roh Kudus. Pertobatan harus diikuti oleh baptisan Roh Kudus, dan mereka mendasarkannya pada Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 yang saya tuliskan di sini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu di Kisah Rasul pasal 2 kita menemukan mereka penuh Roh Kudus. Nah, kalau di sisi kanan, beberapa orang Protestan terutama Reform menganggap bahwa baptisan roh dan pertobatan terjadi secara bersamaan, dan mereka biasanya memakai ayat di tulisan Paulus 1 Korintus 2 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi kita di dalam satu roh dibaptis menjadi satu tubuh, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi orang percaya. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya akan menerangkan poin pertama ini supaya kita paham dulu persoalannya. Tidak perlu tahu jawabannya ya. Kesusahan 5 menit cukup untuk 5 menit. Jangan sampai kita memikirkan dulu, wah bagaimana nih jawabnya. Yang penting paham dulu. Semua pemahaman dimulai dengan kebingungan. Kalau kita tidak bingung dengan yang saya jelaskan di awal, berarti kita bahkan tidak paham apa yang sedang kita bicarakan. Jadi maksudnya begini, teman-teman dari Pentakosta dan karismatik, mereka tuh melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus kan sudah bertobat. Mereka kan sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka misalnya ini Matius 16, Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menjawab, bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, tapi Roh Tuhan, Allah sendiri, Bapa di surga yang menyatakannya kepadamu. Ada banyak ayat di dalam kitab Injil yang menunjukkan bahwa murid-murid sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Bukan berarti tidak pernah ragu, tapi mereka sudah punya iman yang benar. Nah, walaupun mereka sudah punya iman yang benar, tetapi mereka belum penuh Roh Kudus. Yesus berkata, nanti kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Bahkan sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus tetap memberitahu mereka, nanti kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kalau kita baca Kisah Rasul 2, kita langsung tahu dibaptis Roh Kudus di situ maksudnya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika benar demikian, berarti ada beda jeda waktu antara pertobatan dan penuh Roh Kudus. Tidak setiap orang Kristen yang bertobat penuh Roh Kudus menurut Pentakosta dan karismatik. Makanya mereka masih perlu tuh untuk mencari cara berdoa supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, tapi pihak Protestan atau secara lebih spesifik Reform, saya berbicara di dalam konteks Reform,
mereka memakai ayat 1 Korintus 12 tadi, ayat yang ke-13. Kita semua tuh di dalam roh dibaptis menjadi satu tubuh. Kapan kita ini menjadi satu tubuh dengan Kristus? Yaitu pada saat kita bertobat. Nah, pada saat kita bertobat, itu menurut 1 Korintus 12 tadi, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Berarti tidak ada jeda antara pertobatan dan baptisan Roh Kudus. Justru baptisan Roh Kudus memampukan kita untuk bertobat. Ada masalah di sana memang antara yang satu dengan yang satunya. Nah, itu cuma satu masalah ya. Mari kita tambah masalahnya supaya lebih paham. Menurut karismatik atau Pentakosta, bahasa roh adalah tanda sudah dipenuhi Roh Kudus. Ayatnya jelas, Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam perbandingan dengan pasal 1, nah ini namanya dibaptis Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tapi kalau kita membandingkan dengan pandangan Protestan Reform, maka kita akan menemukan bahasa roh itu salah satu karunia rohani, sehingga tidak semua orang harus memilikinya. 1 Korintus 12 ayat 29 dan 30, Paulus mengatakan, adakah mereka semua rasul? Ya jelas tidak. Atau nabi atau pengajar? Ya jelas tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Jelas tidak semuanya. Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ya jelas tidak. Masing-masing orang punya karunianya yang berbeda-beda. Dari sini terlihat perbedaannya yang jelas. Pentakosta karismatik menganggap bahasa roh sebagai tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau memang benar ada beda antara pertobatan dan dipenuhi Roh Kudus, dan semua orang Kristen perlu pertobatan dan dipenuhi Roh Kudus, maka semua orang Kristen perlu berbahasa roh, harus berbahasa roh. Tapi dari pihak Protestan Reform mengatakan tidaklah, ayatnya sudah jelas di 1 Korintus 12 kok, bahwa tidak semua orang berbahasa roh, sama seperti tidak semua orang bernubuat. Nah, lalu pihak Pentakosta karismatik akan menjawab begini, iya, memang tidak harus kalau karunia. Kalau bahasa roh sebagai karunia tidak harus semuanya punya, tapi kalau sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus, semua harus mengalami. Jadi minimal setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh yang dipenuhi Roh Kudus mengalami bahasa roh satu kali minimal di dalam hidupnya dia. Itu pandangan yang sebelah kiri. Pandangan sebelah kanan, ndaklah. Karunia itu, bahasa roh itu karunia sebetulnya. Karena karunia yang nggak bisa dipaksa lah gitu. Saya masih ingat dulu pada waktu saya masih S1 ya. Kemudian ada pertandingan olahraga antar STT di Surabaya. Karena saya dulu kan S1-nya Pentakosta. Saya dari STAS ya, Sekolah Teologi Awam, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, STAS gitu. Nah, saya S2-nya baru pindah ITS yang Reform. Jadi S1 saya itu Pentakosta, S2 saya itu Reform. Saya sudah jadi Reform sejak di S1 sebetulnya. Jadi sejak di S1 saya ini sudah Reform karena saya dari ateis, kemudian saya bertobat, masuk sekolah teologi, lalu tengah-tengah jadi ateis, bertobat saya jadi Reform gitu. Nah, saya tahu persis pergumulannya di sana. Nah, pada waktu tanding itu kami tanding melawan mahasiswa dari STT lain yang sangat karismatik gitu. Saya masih ingat pertandingannya itu adalah pingpong gitu kan gitu. Lalu saya diminta main, padahal saya nggak pinter main, pokoknya ikut main gitu aja lah gitu. Lalu main lawan mereka, wah mereka tuh bahasa roh dulu sebelum tanding. Jadi mereka semua tuh bahasa roh gitu kan, 11, 12, 13 gitu kan. Terus saya memberitahu mereka, bisa nggak jangan bahasa roh, saya sungkan smash nanti, saya sungkan sama Roh Kudus. Kalau saya smash ternyata masuk kalian nggak bisa kembalikan kan nggak enak gitu kan ya. Mereka bahasa roh soalnya gitu kan. Terus mereka ya gitu. Terus lagi main lagi kan, wah mereka bahasa roh lagi kan, 11-12 gitu, 11-12 gitu. Kemudian saya bilang, skornya bukan 11-12 nih, skornya masih 3-4 nih gitu kan. Jadi saya bergurau terus dengan mereka. Nah tapi saya ngerti sih, karena saya dari gereja yang semacam itu kan. Saya berasal dari gereja yang mari kita semua berbahasa roh, mari kita semua berbahasa roh. Bahkan saya pada waktu muda itu dibesarkan dengan sebuah pemahaman begini, bahwa kita ini harus penuh Roh Kudus dan tandanya harus dengan bahasa roh.
Nanti kalau sudah dianggap penuh dengan Roh Kudus, maka saya diberi kayak tali putih gitu, tali putih di lengan saya. Itu tanda bahwa saya telah penuh Roh Kudus gitu. Nah, dulu kan saya nakal kan, usil. Jadi saya tuh seringkali lepas talinya orang, terus saya lihat ada orang lain lagi tidur, saya ikat gitu. Nah, setelah bangun mereka di kamar bingung, saya tidur kok tiba-tiba penuh Roh Kudus ya gitu, langsung diikat gitu kan. Terus yang satu bilang, saya tadi penuh Roh Kudus kok bisa bocor ya, talinya diangkut lagi gitu kan ya. Saya seneng aja dengarkan mereka debat di kamar, usil begitu kan ya. Jiwa keusilan saya rasanya terpuaskan gitu. Nah, itulah cara pandang mereka. Jadi mereka menganggap bahwa kalau orang Kristen harus penuh Roh Kudus, dan tanda penuh Roh Kudus harus bahasa roh. Kalau Reform Protestan mengatakan tidak, bahasa roh itu karunia, dan tidak semua orang harus berbahasa roh. Nah, masih ada satu lagi ya persoalan yang mungkin kita perlu pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang selama ini merasa pernikahannya sudah cukup sulit, bertahan ya. Ini lebih sulit dari pernikahan kita mungkin ya. Oke, berikutnya adalah begini saudara. Penuh Roh Kudus itu dipercayai oleh pihak Pentakosta dan karismatik terjadi beberapa kali pada individu yang sama. Jadi orang itu minimal penuh Roh Kudus sekali, tapi bisa terjadi beberapa kali. Contoh, Kisah Rasul pasal 4 nih. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Yaitu rasul-rasul dan jemaat mula-mula. Orang-orang ini di pasal 2 sudah penuh Roh Kudus. Petrus, Yohanes itu sudah penuh Roh Kudus. Dan di Kisah Rasul 4 dikatakan, maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Berarti kan penuh Roh Kudus bisa beberapa kali. Tapi pihak Protestan Reform mengutipnya dari Efesus 1 13 dan 14. Bunyinya begini. Intinya, penuh Roh Kudus itu terjadi sekali untuk seterusnya. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dari sini tampaknya jelas bahwa ketika kita percaya, kita ini dalam diri kita Roh Kudus itu sebagai meterai, sebagai jaminan. Lalu untuk apa kita mencari penuh Roh Kudus lagi begitu loh? Lalu di dalam diri kita loh sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah jadi jaminan, sudah jadi meterai. Masa kita masih cari penuh Roh Kudus lagi? Berarti pada waktu Roh Kudus ada dalam diri kita waktu percaya, berarti belum penuh dong. Harus ditambah lagi, tambah hari tambah penuh begitu, atau bagaimana ceritanya? Nah, itu pemikiran orang-orang Reform dan Protestan. Oke? Kita sudah lihat ya polemisnya seperti apa, dan sekarang tiba waktunya bagi kita sebetulnya untuk membahas sebetulnya akar persoalannya itu apa sih? Mengapa sampai terjadi perbedaan semacam ini? Kalau kita mau menganalisa persoalannya dan menemukan akarnya, maka kita bisa menjawab dengan lebih baik. Dan selama saya menggeluti topik ini, saya mendapati sebetulnya ada dua kesalahan, baik yang dilakukan oleh pihak kiri maupun pihak kanan. Seandainya dua pihak ini memahami kesalahannya masing-masing, mungkin akan ada dialog yang lebih bermanfaat. Karena itu, kita sudah tahu apa yang dipersoalkan, sekarang kita perlu tahu mengapa itu dipersoalkan. Dengan kata lain, kita sekarang sampai pada akar persoalannya. Apa sih akar permasalahannya? Oke, yang pertama, akar permasalahannya menurut saya adalah masalah teologis. Masalah teologis, yaitu begini. Orang itu banyak lupa peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta merupakan periode transisi yang khusus. Itu adalah periode, momen, era yang sangat spesifik sekali. Coba kita lihat dari penjelasan Petrus pada waktu hari Pentakosta. Dia mengatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Jelas ada rujukan waktu di sana, pada hari-hari terakhir, dan itu menggenapi nubuat dari Yoel. Ketika orang-orang Yahudi menganggap murid-murid yang berbahasa asing di Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta dianggap orang yang mabuk, Petrus itu berdiri dan menjelaskan, mereka tidak mabuk. Ini jam berapa orang mabuk? Nggak umum lah jam 9 pagi orang mabuk. Mereka tidak mabuk, tapi mereka justru menggenapi nubuat Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Dengan kata lain begini, pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta itu menandai ya, the beginning of new era. Menandai permulaan dari sebuah era yang khusus. Dan ini semakin diperkuat bukan cuma oleh nubuatan tadi, tapi juga diperkuat dengan fakta bahwa Roh Kudus itu juga sudah bekerja sebelum hari Pentakosta. Roh Kudus itu sudah ada sebelum hari Pentakosta. Bahkan orang itu sudah penuh Roh Kudus sebelum hari Pentakosta sebetulnya. Beberapa orang disebutkan secara khusus di dalam Alkitab kalau mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Coba kita lihat dari tulisan Lukas ya. Karena yang menulis Kisah Para Rasul itu Lukas. Sekarang kita lihat dari Injil Lukas nih. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini perkataan malaikat kepada Zakaria. Nanti kamu akan punya anak. Anakmu itu akan menjadi nabi Allah yang maha tinggi. Anakmu nanti akan penuh Roh Kudus. Bukan menunggu hari Pentakosta, karena Yohanes Pembaptis sudah mati. Bahkan sebelum Yesus mati, dia sudah mati duluan. Dia akan penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Nah, kalau misalnya ada orang yang menganggap penuh Roh Kudus harus bahasa roh berdasarkan Kisah Rasul, padahal penulisnya Kisah Rasul sendiri yaitu Lukas, di Injil Lukas mengatakan Yohanes Pembaptis sudah penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Wah, saya bingung ya, kira-kira Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya terus berbahasa roh itu bunyinya kayak apa bahasanya? Dan ketika dia berbahasa roh itu gunanya apa juga? Dia di dalam rahim ibunya udah penuh Roh Kudus kan gitu. Bukan cuma itu, ternyata ayahnya dia Zakaria itu juga penuh Roh Kudus loh. Di dalam Lukas 1 ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Tidak ada keterangan berbahasa roh, bernubuat. Dan ini terjadi sebelum hari Pentakosta di Kisah Rasul 2. Yang lebih menarik menurut saya, Yesus Kristus itu ternyata juga penuh Roh Kudus. Di Lukas 4 ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus penuh Roh Kudus. Pertanyaan saya, Yesus berbahasa roh enggak? Enggak ada catatannya Yesus berbahasa roh, tapi penuh Roh Kudus. Berarti aktivitas Roh Kudus itu sudah ada sebelumnya. Kalau kita bicara tentang Perjanjian Lama, wah, bisa lebih panjang lagi. Saya pernah menyampaikan seminar khusus tentang itu, Roh Kudus di Perjanjian Lama. Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja kok. Lalu apa signifikansi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta? Kalau memang sudah ada sebelumnya, untuk apa hari raya Pentakosta itu? Nah, jawabannya adalah memang hari raya Pentakosta itu menandai kedatangan era yang baru. Itu termasuk dari bagian zaman akhir, di mana Allah mendirikan kerajaannya di muka bumi, atau lebih tepatnya bukan mendirikan, tapi menakbiskannya dengan kuasa, karena sebelumnya sudah ada kerajaan Allah di muka bumi. Tapi ini benar-benar penabisan, benar-benar statement yang kuat sekali bahwa Allah berkuasa melalui karya Yesus Kristus membongkar balikkan kuasa iblis, roh-roh jahat dan seterusnya,
menunjukkan kuasanya dengan mujizat dan seterusnya, termasuk salah satunya adalah dengan Roh Kudus diturunkan. Makanya kalau beberapa orang tanya kepada saya, Pak, gereja-gereja itu boleh nggak memperingati hari Pentakosta, berdoa selama 10 hari? Jawaban saya adalah boleh, memperingati kan tidak dilarang. Dan saya kan juga bukan ketua PGI yang bisa melarang orang untuk memperingati sebuah hari raya. Tapi, nah ini kan ada tapinya. Tapi kalau di dalam perayaan itu, orang tuh ingin peristiwa yang sama yang dulu terjadi di Kisah Rasul 2 terulang lagi sekarang ini dengan cara yang sama pada gereja modern. Nah, itu menurut saya jadi masalah. Kenapa? Karena dulu pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu menandai era yang baru. Nah, sekarang ini kan era yang baru sudah lewat lama dong, sudah digenapi oleh Allah. Sehingga kalau kita mengharapkan pencurahan Roh Kudus seperti dulu lagi, persis sama seperti itu, menurut saya ya kurang tepat, tidak sesuai tempatnya. Sama seperti beginilah misalnya, contohnya begini. Saya pribadi masih percaya ada mujizat, karena saya termasuk orang yang percaya bahwa karunia-karunia roh itu masih ada. Saya termasuk pandangan minoritas di kalangan reform ya. Saya mempercayai bahwa karunia-karunia roh masih ada. Walaupun saya tahu banyak teman saya yang reform memegang cessationism, bahwa karunia sudah tidak berlaku lagi. Saya percaya mujizat, tapi saya meyakini bahwa mujizat itu bukan sesuatu yang normal untuk orang Kristen. Jadi nggak ada ceritanya ketika aku berdoa mujizat itu nyata begitu kan. Mujizat terjadi setiap hari gitu. Tiap kali aku melangkah mujizat menyertai. Menurut saya kok tidak tepat ya. Kecuali kalau orang Kristen memahami mujizatnya mungkin beda dengan yang dimaksud di Alkitab kali ya. Nggak punya duit misalnya, tiba-tiba waktu jogging ketemu duit gomban gitu kan ya, di tengah jalan gitu kan, wah langsung wah ini mujizat nih gitu kan. Nah itu bukan mujizat lah ya. Berat banyak orang juga gitu kok, jogging ketemu duit gitu kan ya. Kalau kita jogging ketemu 5.000, wah ini godaan, ini pencobaan, ini nemu duitnya orang ya kan, ketemu 5.000. Begitu ketemu 100.000, wah ini berkat Tuhan ya, bukan godaan tapi berkat Tuhan. Nah mungkin banyak orang Kristen itu memahami mujizat itu terlalu ringan gitu, terlalu ringan. Makanya mereka berkata mujizat terjadi setiap hari, ketika aku berdoa mujizat nyata, Tuhan sertai langkahku setiap hari dengan mujizat. Tidak sih. Hidup saya aja nggak ada mujizat. Tapi kalau ditanya, apakah hidup saya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib? Ya jawaban saya iya. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan itu saya dengar kok suara Tuhan. Dan terus dites, saya minta tanda yang nggak mungkin terpenuhi kalau bukan Tuhan yang panggil. Papa saya itu ateis dulu, pembenci kekristenan, dan papa saya sering bilang, wah saya lebih senang punya anak penjahat daripada pendeta. Oh, ternyata papa saya yang ngambilkan formulir pendaftaran saya di sekolah Alkitab, pergi keluar kota hanya untuk belikan formulirnya, balik langsung ke rumah saya isi. Ada banyak cerita-cerita yang luar biasa dalam hidup saya, tapi tetap saya tidak akan menganggap itu mujizat. Mujizat itu kalau misalnya ya benar-benar tidak bisa dipikirkan oleh otak manusia, misalnya begitu loh, benar-benar kayak melampaui hukum alam, nah itu mujizat. Nah saya mempercaya ada mujizat, tapi saya melihat Allah itu hanya mengerjakan mujizat dengan banyak, dengan begitu limpah pada periode-periode tertentu saja. Misalnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun, wah banyak mujizat. Masa Elia dan Elisa, banyak mujizat. Zaman Yesus dan para rasul, gereja mula-mula, banyak mujizat. Kenapa? Karena itu era yang baru, situasi yang khusus. Coba kalau kita mau jujur ya, mujizat yang dialami oleh Abraham berapa? Nggak banyak kok, nggak lebih dari 5 mungkin. Yang dialami Ishak lebih sedikit lagi, yang dialami Yakub lebih sedikit lagi. Sebenarnya tidak banyak mujizat terjadi dalam diri anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh iman di perjanjian lama kok. Hanya terjadi banyak itu di periode-periode tertentu. Maka saya yakin karya Roh Kudus yang luar biasa seperti di hari pencurahan Pentakosta Kisah Rasul 2 itu adalah tanda kedatangan zaman yang baru. Selama kita tidak memahami bahwa pencurahan itu menandai zaman yang baru, bahwa pencurahan itu adalah masa transisi,
maka kita akan gagal untuk memahami persoalan-persoalan yang di awal tadi. Kita pasti akan gagal memahaminya dengan lebih baik. Ini dia yang saya mau memberitahu dulu akar persoalannya, yaitu persoalan teologis. Nah, yang kedua, persoalan yang saya temukan dalam diskusi-diskusi yang ada adalah ini, yaitu masalah metodologis. Kita ini kadang-kala memahami tulisan Lukas dari perspektif Paulus, memahami tulisan Paulus dari perspektif Lukas. Kita lupa bahwa ada keunikan teologi dan penekanan masing-masing penulis Alkitab. Ada keunikan teologi dan penekanan masing-masing penulis Alkitab. Lukas itu lebih menekankan aspek pemberian kuasa, empowering, untuk tugas tertentu. Sedangkan Paulus lebih ke arah pimpinan atau guidance di setiap waktu. Penekanannya berbeda. Lukas sekali lagi menekankan empowering. Lukas 1 ayat 8 jelas itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi pemberian Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul pada pasal 2 itu karena ada tujuan tertentu, yaitu mereka menjadi saksi Kristus. Mereka yang harus memberitakan Injil. Mereka dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kuasa, empowering. Kalau Paulus beda lagi. Paulus itu memahaminya di dalam konteks pimpinan, guidance. Makanya di Efesus pasal 5 dia mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia menjelaskan penuh Roh Kudus itu apa? Kalau dalam teks Yunani itu lebih jelas ya sebetulnya. Ayat 19 sampai ayat 21, ayat 19 sampai 21. Kalau di dalam teks Yunani, bentuknya itu anak kalimat. Bentuknya itu partisip. Yang menerangkan penuh Roh Kudus itu apa tanda-tandanya? Nah, kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 19 sampai 22, tidak ada bahasa roh disebutkan di situ. Menurut Paulus, tanda orang penuh Roh Kudus adalah dia bernyanyi dengan sepenuh hati, dia bersukacita, berkata-kata satu dengan yang lain di dalam Mazmur. Penuh Roh Kudus itu mengucap syukur dalam segala hal. Penuh Roh Kudus itu merendahkan diri satu dengan yang lain. Berarti memang Paulus lebih memikirkan konteksnya itu guidance, sedangkan Lukas menekankannya dalam konteks empowering. Makanya kalau memang Paulus itu memikirkannya guidance, berarti terjadinya sekali untuk selamanya. Kalau Lukas, karena sifatnya empowering, ya bisa terjadi beberapa kali sesuai dengan tugas khusus, sesuai dengan situasi khusus yang sedang dihadapi. Kesalahan banyak orang menurut saya adalah karena mereka mencoba memahami Lukas dari kacamata Paulus atau memahami Paulus dari kacamata Lukas, makanya tidak akan pernah ketemu jalannya. Itulah sebabnya kalau saya berdiskusi dengan teman-teman saya dari kalangan Pentakosta Karismatik, saya menghindari menggunakan ayat-ayat di Paulus. Saya biasanya diskusinya hanya melalui tulisan-tulisan Lukas saja. Jadi misalnya nih, kalau mereka mengatakan penuh Roh Kudus harus bahasa roh berdasarkan Kisah Para Rasul, ya saya jawab dari tulisan Lukas yang lain, yaitu Injil Lukas. Yesus penuh Roh Kudus tidak bahasa roh, Zakaria penuh Roh Kudus tidak bahasa roh, Yohanes Pembaptis bahkan penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi saya mencoba untuk berdiskusi sesuai dengan perspektif mereka. Sebab kalangan Pentakosta Karismatik itu cenderung mainnya itu di tulisan-tulisan Lukas. Kisah Para Rasul secara khusus maksudnya. Mereka banyak menggunakan ayat-ayat itu untuk mendirikan doktrin mereka. Nah, sedangkan orang Protestan Reform menghindari itu kecenderungannya, lebih fokus kepada ayat-ayat di tulisan Paulus. Menurut saya, kita harus lebih adil, lebih objektif, lebih fair. Tidak boleh terlalu selektif. Dan kita harus menghargai keunikan masing-masing penulis. Tidak bertentangan kok, sama sekali tidak bertentangan sebetulnya. Tetapi beda penekanan.
Karena ada keunikan masing-masing gitu. Nggak ada masalah. Saya juga seringkali menemukan teologi reform saya beda dengan teman-teman saya lain yang reform. Tapi setelah berdiskusi, oh ternyata sama kok. Cuma beda penekanan saja. Kelihatannya aja dari luar, oh kelihatannya kok berbeda. Setelah diskusi, oh ternyata beda penekanan. Atau bahkan bisa jadi beda istilah. Saya pernah berjumpa dengan teman reform dan dia ngomong, menurutku dosa tidak ditetapkan oleh Allah. Saya langsung loh, menurut pengakuan iman Westminster pasal yang ketiga 1 dan 2 bagian 1-2, Allah itu foreordained whatsoever comes to pass, termasuk dosa di sana, walaupun dia bukan penyebab, walaupun dia bukan pencipta dosa. Beda nih. Nah setelah diskusi baru saya tahu, ternyata kami berdua memahami kata menetapkan itu secara berbeda. Saya memakai kata menetapkan dengan konsep begini, dia memahami menetapkan dengan konsep yang lain, makanya dia tolak istilah menetapkan. Padahal sebetulnya sama sih, bicara tentang hal yang sama. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita juga harus menghargai keunikan masing-masing penulis Alkitab. Mereka punya penekanan yang berbeda. Bahkan ketika mereka bicarakan penekanan yang berbeda, kadang-kala mereka memakai istilah yang sama. Nggak apa-apa. Wajar. Tidak berkontradiksi. Yang penting itu tidak saling kontradiksi. Perbedaan itu keragaman. Kecuali kalau itu pertentangan, nah itu jadi permasalahan gitu. Ini dua akar persoalan menurut saya yang kalau kita tidak pahami, maka kita akan terjebak pada diskusi kusir. Kita pasti akan terjebak pada debat kusir, muter-muter tidak ada ujungnya. Oke, sekarang saya akan memberikan jawabannya langsung. Beberapa poin saja ya, karena waktunya terbatas. Ini dia kesimpulan. Yang pertama adalah penuh Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Dengan demikian tidak semua orang Kristen harus berbahasa roh. Nanti saya akan terangkan ya. Saya akan menjelaskan dari Alkitabnya. Penuh Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Dengan demikian tidak semua orang Kristen harus berbahasa roh. Apalagi jika yang dimaksud adalah bahasa roh dalam arti karunia. Tidak semua orang punya karunia yang sama. Atau kalau yang dimaksud adalah penuh Roh Kudus dalam arti pimpinan. Kalau yang dimaksud penuh Roh Kudus itu dalam arti guidance, dipimpin oleh Roh Kudus, maka jawabannya ya tidak perlu bahasa roh. Mari kita akan lihat ya satu persatu. Saya setuju bahwa orang Kristen itu harus penuh Roh Kudus. Saya setuju. Baik dari versinya Lukas, para rasul, ada jeda antara pertobatan dan penuh Roh Kudus, maupun versinya Paulus, 1 Korintus, surat Efesus, yang tidak ada jeda. Nah, jeda ini bisa dipahaminya begini loh, supaya kita tidak salah paham ya. Ini sedikit sulit, tapi saya berharap saya bisa menerangkannya dengan baik. Mengapa di tulisan Lukas itu seolah-olah ada jeda di sana? Seolah-olah ada jeda, sedangkan pada zaman tulisan-tulisan Paulus, mengapa tidak ada jeda? Nah, menurut saya, salah satunya berkaitan dengan peranan pencurahan Roh Kudus itu di masa-masa transisi tadi. The beginning of new era. Karena Tuhan itu ingin mencurahkan rohnya secara lebih spesifik, secara lebih jelas, secara lebih heboh sebagai tanda kedatangan sebuah zaman. Makanya kelihatannya pertobatannya murid-murid ini terjadi bukan karena Roh Kudus. Padahal sebetulnya ya mereka sudah bertobat karena Roh Kudus, tapi lalu menerima empowering dengan cara yang sangat-sangat spesial. Karena momennya memang itu the beginning of a new era. Tapi ketika Paulus membicarakan tentang bahasa roh, Paulus itu membicarakannya bukan dalam konteks the coming of a new era. Bukan. Konteksnya bukan itu. Konteksnya itu kita ini sudah Kristen. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Jadi Paulus ketika membicarakan tentang penuh Roh Kudus, membicarakan tentang bahasa roh, tidak ada kaitan dengan kedatangan era yang baru. Beda konteks, beda penekanan, beda teologi. Bukan berkontradiksi sekali lagi. Nah, beberapa teman saya kadangkala berkata kepada saya begini nih, harus bahasa roh penuh Roh Kudus.
Lalu saya tanya kepada mereka, kenapa harus bahasa roh? Biasanya teman saya akan memberikan jawaban, karena di Kisah Para Rasul, ketika murid-murid penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Nah, biasanya juga saya menjawab, ada jawaban serius, ada jawaban usil, seperti biasa. Kalau jawaban serius saya sudah tahu kan ya, saya akan ngomong, loh Lukas yang sama, yang menulis Kisah Para Rasul, itu juga menulis Injil Lukas. Dan dia mengatakan Yesus, Yohanes Pembaptis, Zakaria penuh Roh Kudus, tapi mereka tidak bahasa roh karena belum ada Pentakosta itu. Lalu saya akan tunjukkan ke mereka juga bahwa kata penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus di Kisah Para Rasul, bukan di Injil Lukas. Di Kisah Para Rasul tidak sepenuhnya dikaitkan dengan bahasa roh. Contohnya Kisah Rasul 4 tuh. Ketika orang-orang Kristen berkumpul bersama-sama, tempat mereka bergoyang, mereka penuh Roh Kudus, lalu mereka memberitakan Injil dengan berani. Tandanya itu memberitakan Injil dengan berani, bukan bahasa roh. Tidak dicatat di sana mereka berbahasa roh. Dan beberapa kali kumpulan orang percaya kumpul di Kisah Para Rasul dan mereka penuh Roh Kudus, tidak selalu tandanya adalah bahasa roh. Nah, itu jawaban serius saya. Kalau jawaban usil saya, kalau ada orang yang berkata, itu di Kisah Rasul 2, mereka berbahasa roh. Saya biasanya tanya, kamu berbahasa roh enggak? Dia jawab, iyalah, aku berbahasa roh. Lalu saya tanya, waktu kamu berbahasa roh, ada itu enggak? Hembusan angin yang keras enggak? Enggak ada. Ada lidah-lidah api enggak di atas kepalamu? Enggak ada. Oh, berarti kamu enggak penuh. Kamu sepertiga penuh. Karena kan tanda di Kisah Rasul 2 itu ada 3 dan kamu cuma punya 1, berarti kamu cuma sepertiga penuh. Biasanya teman saya ya tertawa tapi sedikit nyesek di dada begitu kan ya, dengan gaya guruan saya gitu ya. Kita ini kalau diskusi santai-santai aja lah gitu ya. Ketemu dengan teman saya yang ngomong gini, pokoknya kalau baptisan itu harus selam gitu kan ya. Ya saya bilang, loh saya ini dibaptis selam loh, saya bilang. Dan saya lebih setuju baptisan selam loh gitu. Cuma menurut saya baptisan percik nggak apa-apa lah, yang penting maknanya, simbolnya. Saya biasanya gitu kan. Tapi kalau dia maksa, enggak harus selam. Biasanya saya tanya, kenapa sih bro harus selam? Harus selam tuh kenapa harus selam? Terus dia jawab, kan Yesus dibaptisnya itu selam. Jadi kita harus dibaptis dengan selam. Ah, kalau saya lagi usil, saya tanya, berarti harus di Sungai Yordan juga ya? Oh enggak harus. Loh, kenapa enggak harus? Berarti yang baptis harus Yohanes Pembaptis juga kan ya? Oh ya enggak harus. Oh gitu. Kenapa enggak harus gitu kan ya? Tempatnya enggak harus gitu kan? Yang baptis enggak harus, tapi caranya harus gitu kan? Berarti kan dia cuma memenuhi sepertiga persyaratan. Nah begitu aja kalau diskusi, santai, enggak usah ngegas kan gitu kan ya? Saya punya prinsip, orang Kristen tuh harus tegas, tapi tidak perlu ngegas, biasa aja. Jadi saya punya pandangan tentang penuh Roh Kudus, tentang bahasa roh. Saya meyakini bahwa tanda penuh Roh Kudus tidak harus selalu bahasa roh. Apalagi kalau kita bicara tentang bahasa roh sebagai karunia, tidak semua orang harus berbahasa roh. Tidak semua orang harus berbahasa roh. Yang kedua nih, karena waktu kita terbatas ya, konteks pembicaraan tentang bahasa roh di Kisah Rasul 2 dan di 1 Korintus 12 sampai 14 itu berbeda. Walaupun hakikat yang dibicarakan itu sama, yaitu sebuah kemampuan berbahasa secara supranatural yang bukan bahasa ibu dan yang belum pernah dipelajari. Saya biasanya ketika membahas ini, ada orang yang mencoba menyoal gini, wah beda itu. Yang di Kisah Rasul 2 itu senolalia, bahasa asing. Kalau yang di 1 Korintus itu adalah glosolalia. Biasanya ada orang yang bilang begitu. Tapi kalau kita membaca teks Yunaninya tidak begitu loh sebetulnya. Makanya saya setuju dengan seorang penafsir yang bernama C.K. Barrett. Dia mengatakan bahwa konteksnya memang beda, tapi hakikat bahasa rohnya itu sama sebetulnya. Bahasa rohnya apa? Bahasa yang merujuk pada kemampuan supranatural untuk berbahasa tertentu yang bukan bahasa ibu, yang belum dipelajari sebelumnya. Dalam konteks Kisah Para Rasul, ya, bahasa yang dimaksud itu bahasa asing. Tapi dalam konteks 1 Korintus 14, saya kok lebih cenderung itu memang bukan bahasa asing sih. Tapi memang itu bahasa yang tidak terpahami. Karena Paulus mengatakan,
Aku berbahasa dengan akal budiku, tapi aku juga akan bicara dengan rohku yang nggak bisa dipahami. Dan Paulus mengatakan begini, kalau mau memahami bahasa roh, butuh karunia menafsirkan bahasa roh. Paulus tidak bilang begini, kalau mau mengetahui bahasa roh, perlu kursus bahasa asing. Kan tidak begitu. Paulus ketika berbahasa roh di 1 Korintus 14, dia menjelaskan, aku berdoa dengan akal budiku, aku berdoa dengan rohku. Dia menggunakan dua hal yang berbeda. Lalu dia juga menyebut bahasa roh itu dengan sebutan lain, yaitu berbahasa malaikat di 1 Korintus 13. Jadi kalau saya membaca dengan lebih teliti 1 Korintus 14, nanti kalau kurang jelas silahkan ya cari ringkasan khotbah saya atau khotbah saya tentang eksposisi 1 Korintus, sudah lama banget itu ada di YouTube. Nanti silahkan cari, karena saya nggak punya waktu untuk memberikan penjelasan yang panjang lebar di sini. Tapi di sana saya menunjukkan bahwa ya ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama bahasa yang bukan ibu, sama-sama bahasa yang tidak dipelajari sebelumnya, sama-sama bahasa yang sifatnya supranatural, datang dari Roh Kudus. Tapi mungkin bentuknya bisa beda. Di Kisah Rasul 2 itu bahasa asing, kalau di 1 Korintus 14 itu bukan bahasa asing. Intinya adalah kehadiran bahasa itu menunjukkan kehadiran Roh Kudus. Intinya adalah kehadiran bahasa itu ada Allah yang bekerja di tengah-tengahnya. Yang terakhir. Poin terakhir, baik dalam hal tanda maupun karunia, bahasa roh tetap tidak bisa dilatih atau dipelajari. Baik dalam hal tanda maupun karunia, bahasa roh tetap tidak bisa dilatih atau dipelajari. Lebih baik doa dan usaha ditujukan untuk karunia yang lebih utama dan untuk jalan yang lebih utama. Karena itu nasihatnya Paulus kepada kita. Paulus mengatakan demikian di 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Memang ada perbedaan antar karunia. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dia bicara tentang karunia yang lebih utama. Kalau kita baca pasal 14, kita tahu yang dimaksud adalah nubuat lebih berguna daripada bahasa roh, kecuali bahasa rohnya diterjemahkan. Jalan yang lebih utama kalau membaca di Kisah Rasul 13 adalah kasih. Karunia utama itu berarti karunia yang langsung bermanfaat untuk orang banyak, tidak seperti bahasa roh. Kalau jalan yang lebih utama merujuk kepada kasih. Nah, saya bacakan 1 Korintus 14 ayat 9, ayat 12 dan 13. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kita bisa berdoa tuh supaya kita dapat karunia tambahan, bisa. Tapi ya semua tergantung Roh Kudus mau memberikan kepada kita atau tidak. Oke, untuk menutup, saya akan kembali pada judul di flyer. Bahasa roh, tanda, karunia, atau apa? Jawabannya adalah, kalau menurut tulisan Lukas, secara khusus pada waktu permulaan gereja mula-mula, maka bahasa roh itu adalah sebuah tanda. Tetapi bahasa roh bukan cuma sebuah tanda, tanda bahwa kedatangan zaman yang baru, tetapi dia juga karunia yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya tertentu supaya dia membangun dirinya, dan setelah membangun dirinya dia bisa membangun seluruh jemaat. Jadi benar, bahasa roh memang tanda, bahasa roh memang karunia. Yang penting kita paham apa maksudnya masing-masing ya. Saya lebih melihat bahasa roh sebagai tanda itu bukan tanda secara individual, walaupun itu benar. Tapi saya lebih melihat bahwa itu sebagai tanda dari kedatangan sebuah zaman yang baru. Nah, kiranya penjelasan ini yang sangat singkat ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Tuhan memberkati. Selamat malam Pak Yakub, terima kasih untuk seminarnya ya.
Oke, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya lewat kolom komentar, kolom chat di bawah ini, agar tidak mengganggu jalannya seminar ini ya. Oke, Pak Yakub, terima kasih sudah memberi jawaban sesuai dengan tadi ya flyernya ya. Jadi itu tanda iya, karunia iya gitu ya, bahasa roh. Oke. Nah, Pak Yakub, ada pertanyaan pertama nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau pertanyaannya mirip-mirip akan saya gabung ya, karena waktu, jadi maka akan saya singkatkan. Tadi ada pertanyaan pertama, Pak Yakub, apa maksud dari 1 Korintus 14 ayat 22? Mungkin sudah terjawab ya kalau dengar sampai akhir. Mau dijawab lagi Pak? Atau langsung aja? Pak, sorry belum nyala mic-nya. Kalau moderator merasa sudah terjawab tadi ya mungkin nggak perlu ya. Atau perlu, terserah. Perlu diulangin atau sudah. Mungkin kita lanjut karena di bawah juga banyak yang bertanya soal 1 Korintus 14 ayat 22 ya. Oke, dari Pak Hani Dopong. Ini Ibu atau Bapak? Maaf. Selamat malam, saya ingin bertanya apakah cesationisme dan continuationisme bertentangan atau ada titik tengahnya, Pak? Oke, nah ini pertanyaan kan cesationism ini orang yang mengakui bahwa karunia-karunia rohani yang ada pada gereja mula-mula itu sudah tidak berlaku setelah para rasul mati atau setelah kanonisasi perjanjian baru lengkap di abad yang keempat. Sedangkan yang satunya lagi continualism itu mempercayai bahwa karunia-karunia rohani itu masih ada sampai sekarang. Nah, kalau ditanya apakah ada titik temunya, sayangnya tidak ada titik temunya. Ini hubungan antara yang satu dengan yang lain itu seperti hubungan dengan mantan yang berpisah tapi tidak baik-baik. Nggak ada titik temunya sih. Menurut saya memang masing-masing akan mendiskusikan dan mempercayai posisinya di mana. Kalau saya lebih ke arah memang ada kontinuitas. Mengapa saya lebih mengarah ke sana? Karena argumen yang cesationism menurut saya kurang kuat. Misalnya, nanti yang sempurna itu tiba, bahasa roh berhenti, nubuat berakhir. Lalu ditafsirkan, yang sempurna di 1 Korintus 13 itu adalah kanon perjanjian baru. Menurut saya nggak sesuai konteksnya. Karena di dalam konteks 1 Korintus 13 dijelaskan, sekarang kita hanya melihat seperti di dalam cermin, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Bukankah itu merujuk pada akhir zaman ya? Bukan merujuk kepada kanon perjanjian baru di abad yang kelima. Dan kalau itu merujuk pada kanon perjanjian baru di abad keempat, maafkan, 4-5 ya lebih tepatnya, 4 dimulai, 5-nya diteguhkan. Kalau memang itu merujuk pada abad keempat kelima, kasihan jemaat Korintus nggak paham tuh maksudnya kalimat itu apa, karena mereka harus nunggu berapa abad untuk memahaminya. Kalau menurut saya tidak setuju dengan cesationism dalam hal itu. Tapi saya juga bukan tipikal continuanism yang oh ini berarti bahasa roh nih, wah berarti ini mujizat. Tidak juga. Saya meyakini bahwa banyak yang disebut bahasa roh di gereja-gereja sebetulnya bukan bahasa roh, itu lata. Karena bunyinya sama semua kok. Namanya bahasa itu kan masing-masing orang mengungkapkan hal yang berbeda dong. Tapi kenyataannya semua sama itu, ya kan? Kalau nggak 11, 12, 13, 11, 12 gitu kan. Sandalawas. Saya jadi bingung loh. Ini kok bahasanya sama semua? Namanya bahasa itu ya beda dong. Namanya bahasa itu ya beda. Karena ungkapan hatinya orang kan beda-beda kan gitu. Atau mujizat. Wah ini mujizat. Beberapa itu bukan mujizat, itu masalah psikosomatis misalnya ya kan, mau mimpin pujian gitu kan sakit perut gitu kan, terus berdoa, wah pas waktunya naik panggung puji Tuhan saudara, sakit perut saya tiba-tiba hilang. Ya iya hilang karena pikiranmu bukan di perut sekarang, pikirannya di lagu-lagunya ya kan, jadi lupa kalau perutnya mules. Jadi ada beberapa hal yang psikosomatis disebutnya mujizat gitu. Ada anak muda bilang, Pak mujizat loh Pak, saya ini nembak cewek Pak. Wah jelek-jelek aja ditolak terus saya Pak. Pas terakhir saya pikir nembak yang cantik sekalian aja ditolak juga nggak akan menambah luka kan. Wah begitu saya tembak, ternyata diterima Pak. Ini mujizat. Saya bilang itu bukan mujizat ya, itu kilaf ya. Jadi menurut saya mungkin kita lebih jelas gitu, lebih kritis ya. Kalau ditanya titik temunya nggak ada, tapi kalau ditanya sikap yang bijaksana seperti apa, menurut saya ada sikap yang di tengah-tengah ada, tapi pandangan nggak ada. Memang itu dua hal yang nggak bisa campur ya.
Oke, thank you. Terima kasih Pak. Oke, lanjut dari Gloria, ada pertanyaan lagi Pak. Peristiwa Azusa Street Revival yang di Los Angeles ini mungkin ya maksudnya ya. Apakah bisa disamakan dengan yang terjadi di Kisah Para Rasul? Mengingat statement sebelumnya adalah kejadian di Kisah Para Rasul sebagai tanda masa transisi. Ya, oke. Apakah peristiwa yang terjadi di Azusa Street ya di awal abad yang ke-20, saya sudah pernah datang, saya pernah datang ke tempatnya malam itu 1906 kalau saya tidak salah gitu, ada museumnya di situ. Nah, apakah itu seperti pencurahan hari Pentakosta berulang lagi gitu kan ya? Jawaban saya adalah tidak. Kenapa tidak? Ingat baik-baik ya, Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 itu tanda kedatangan apa? Zaman akhir. Tanda kedatangan zaman akhir. Berarti ada sebuah new era yang berlangsung di situ. Nah, bagaimana kita memahami Azusa Street itu? Kan juga peristiwanya kan unusual kan ya? Peristiwanya juga unusual. Tapi kalau saya menjawabnya begini, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, ini mungkin teman-teman Pentakosta dan karismatik juga perlu tahu, hal-hal yang supranatural yang hebat begitu, unusual, itu bukan cuma terjadi di kalangan Pentakosta karismatik, tapi juga terjadi di kalangan reform juga. Kalau kita mengikuti khotbah misalnya nih ya, Jonathan Edwards misalnya, atau mengikuti khotbahnya George Whitefield, ini dua orang pengkhotbah reform, pengkhotbah baptis reform ini, kalau kita mengikuti pelayanannya mereka, wow, luar biasa. Jonathan Edwards khotbah itu orang sampai gulung komeng tidak karu-karuan, nangis di lantai, pegangan pilar apa. George Whitefield kalau khotbah, apalagi kalau dia khotbah tentang persembahan untuk gereja, itu orang bisa nyerahkan dompetnya sekaligus ngambil dompetnya orang sekalian untuk dimasukkan di kotak persembahan. Intinya adalah begini, terjadi kebangunan rohani kan ya, Great Awakening juga kan, sama kok terjadi Great Awakening. Tapi orang-orang Pentakosta itu nggak pernah nyebut itu, orang-orang Protestan, orang-orang Reform ya, nggak pernah menyebut ini Pentakosta gelombang kedua gitu. Enggak sih, mana ada gelombang-gelombangan gitu. Karena waktu Pentakosta terjadi di Kisah Rasul 2 itu kan tanda kedatangan zaman akhir. Loh, zaman akhir kan sudah ada, sudah datang, ngapain ditandai lagi gitu loh. Tapi saya percaya untuk periode-periode tertentu, Tuhan itu mungkin memandang dia perlu bekerja dengan cara yang very unusual. Tapi bukan berarti ada era baru lagi, bukan. Contoh ya, di Tiongkok, kalau kita belajar pekabaran Injil di Tiongkok, kita akan tahu itu, wah, luar biasa yang Tuhan lakukan di sana, itu luar biasa. Mujizat itu terjadi begitu banyak dan begitu biasa. Tapi kan di momen-momen tertentu saja kan. Sekarang juga enggak. Lalu kalau kita membaca bukunya Craig Kinner itu ya, jadi kalau kita membaca bukunya tentang miracles yang 2 volume tebal-tebal tuh, yang pokoknya dipegang aja udah kelihatan pinter. Nah, dia kan di bagian keduanya itu menyelidiki kisah-kisah mujizat yang terjadi di berbagai macam tempat kan. Dan dia menunjukkan, loh, di berbagai tempat tuh mujizat itu untuk certain period of time. Untuk certain period of time. Itu terjadi dengan very unusual. Tapi enggak disebut, oh ini gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Batasannya gelombang itu apa gitu kan. Menurut saya itu juga salah. Kalau disebut gelombang kedua, Pentakosta gelombang pertama, salah lah. Mungkin lebih tepatnya kita menyebut Pentakosta tidak akan terulang. Pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta tidak akan terulang, karena itu permulaan, the beginning of a new era. Tetapi Tuhan kadangkala menganggap perlu bekerja dengan cara yang sedikit unusual di periode tertentu untuk konteks tertentu ya, seperti yang kita lihat yang terjadi di kalangan Reform, di kalangan Pentakosta maupun di kalangan Metodis, di kalangan yang lain. Banyak kok peristiwa-peristiwa Tuhan bekerja dengan cara unusual seperti itu, tidak hanya di kalangan Pentakosta. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Tadi ada Jonathan Edwards, siapa tahu suatu hari Eben Jonathan yang khotbah Pak ya. Oke, next ada pertanyaan dari Rita Pak. Ini pertanyaan direct message ke saya. Malam Saudara Eben, saya mau bertanya pada Pak Yakub, sebenarnya fungsi bahasa roh itu apa Pak katanya, dan kita tahu itu benar atau tidaknya bahasa roh itu dari mana, kan nggak tahu dibuat-buat atau gimana gitu ya. Ketika saya tanya mereka sendiri pun mereka juga nggak tahu gitu, katanya ini benar nggak yang diucapin gitu. Itu pertanyaan dari Ibu. Oke, kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, maka Paulus itu memberitahu gunanya bahasa roh itu adalah membangun diri sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-14. Memang ada itu. Paulus mengatakan bahasa roh itu berguna untuk membangun diri sendiri. Misalnya 1 Korintus 14 ayat 4 ya.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kalau ditanya apa gunanya bahasa roh, yaitu untuk membangun diri sendiri. Makanya karunia ini oleh Paulus itu diletakkan yang paling bawah, untuk menegur jemaat Korintus yang terlalu membanggakannya, dan sekaligus untuk memberikan pesan. Kalau bahasa roh ini tanpa ditafsirkan, kegunaannya untuk jemaat lain itu tidak langsung direct, tidak terlalu besar. Makanya Paulus lebih memilih nubuat. Makanya saya heran kalau banyak orang Kristen itu mengejarnya justru bahasa roh. Kan mengejar, Paulus sendiri bilang, ayo cari karunia-karunia yang lebih utama. Maksudnya apa sih? Yang lebih langsung membangun orang lain, jangan bahasa roh. Malah sekarang orang Kristen keranjingan bahasa roh gitu kan ya, di beberapa tempat. Mari saudara kita semua berbahasa roh. Nah sekarang pertanyaannya, tahu dari mana itu bahasa roh atau bukan? Nah, begini nih ya, Paulus itu memberikan aturannya nih di dalam 1 Korintus 14 juga. Makanya kalau orang Kristen ya coba, itu banyak orang berbahasa roh tapi nggak pernah membaca 1 Korintus 14. Paulus sudah kasih aturannya gini, kalau mau berbahasa roh ya, tidak boleh rombongan, harus maksimal tuh 2 atau 3 orang saja. Perhatikan ya, 2 atau 3 orang, bukan 2 atau 3 komisi ya, barengan bahasa roh, enggak, 2 atau 3 orang. Lalu dikatakan demikian, harus bergantian. Loh, sudah ada aturannya, harus bergantian. Ini kan bahasa roh, bukan paduan suara, pecah suara, sopran, alto, tenor, bass, bukan. Dan Paulus juga bilang begini, harus ada yang menerjemahkan. Nah sekarang kita lihat aja prakteknya di gereja-gereja itu. Menurut saya prakteknya tidak alkitabiah. Bukan berarti saya mengatakan semua itu tidak ada yang asli. Tapi poin saya adalah kalau penggunaannya seperti itu, penggunaannya jelas tidak alkitabiah. Lah kalau penggunaannya tidak alkitabiah, mas saya khawatir nih. Saya khawatir ya yang diucapkan itu juga tidak alkitabiah. Maksudnya bukan bahasa roh. Nah, kalau kita mau tahu, memastikan, menurut saya kita itu harus tahu, harus punya pimpinan Tuhan khusus atau karunia membedakan roh. Dan untuk ini saya perlu bagi pengalaman saya ya, supaya teman-teman Pentakosta karismatik juga bisa tahu, yang Reform juga bisa melihat sisi saya yang berbeda. Jadi suatu ketika saya khotbah di satu tempat dan sudah waktunya saya diberi kesempatan untuk memimpin khotbah. Jadi saya sudah siap mau doa, tapi pada waktu doa itu ada ibu-ibu di depan saya persis. Suaranya kencang, dia itu berbahasa roh dalam tanda kutip. Wah, jemaat itu langsung diam, dia bahasa roh dalam tanda kutip. Lalu dia terjemahkan. Terjemahannya itu ayat-ayat Alkitab gitulah. Wah, jemaat nangis semuanya gitu kan. Terus dia ngomong lagi bahasa roh gitu kan. Terus jemaat nangis lagi gitu. Tapi waktu itu dalam hati saya itu ada keyakinan ibu ini sedang menghujat Tuhan. Tapi kan saya nggak tahu ini suara hati atau bukan. Saya kan harus menguji. Akhirnya saya uji tuh dengan cara apa? Saya cari dong gembalanya di situ. Sebelum khotbah saya cari. Terus saya tanya gini, kenal sama ibu yang di depan saya? Terus dia bilang, oh kenal. Apakah dia pertobatannya jelas? Dia omong gini, wah nggak pernah bertobat, itu ke dukun terus. Minggu lalu baru pulang dari Gunung Kawi. Wah saya yakin ini pasti menghujat Allah ini. Lalu saya datangi ibu ini, saya doakan. Dan benarlah. Pada waktu saya doakan itu, wah ada manifestasi kerasukan di sana. Harus hati-hati. Jangan sampai karena, wah ini kelihatannya kita nggak bisa ngerti, berarti bahasa roh gitu kan ya. Janganlah, itu pasti tidak. Nah, cara tahunya lagi yang tidak bahasa roh apa? Yang tadi saya sempat sebut di awal. Kalau yang diomong semua orang itu sama gitu loh, saudara. Sandalawas, 11-12 gitu. Itu kan aneh, itu kan bahasa. Masing-masing orang itu mengungkapkan isi hatinya beda-beda. Harusnya kan beda sih, ya kan? Harusnya beda dong, kalau semuanya sama kan kita bilang latah dong. Terus tahunya kalau itu tidak asli apa? Kalau diajarkan. Karena dulu saya waktu remaja itu pernah kan ikut satu persekutuan gitu, bukan di gereja saya, diajak teman. Wah langsung tuh sama hamba Tuhannya masih muda juga, berkarisma, semua suruh gandengan tangan gitu kan. Terus dia gini, mari kita lambaikan tangan kita pelan-pelan sambil ngomong haleluya pelan-pelan. Jadi haleluya, haleluya, lebih cepat, haleluya, haleluya, lebih cepat lagi, haleluya, haleluya, gini terus kan gitu. Wah gitu, wah langsung tuh semua tuh kayak
ceklek di sini kan, itu langsung wung, 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 gitu kan. Saya bingung karena saya nggak bisa keluar dari sini, tapi tangan saya capek semua kan, sakit semua, digini-ginikan sama kanan kiri saya kan gitu. Akhirnya saya melepaskan tangan dan pulang cari tukang pijat kan gitu. Nah, kalau bahasa roh diajarkan begitu, udah pasti bukan bahasa roh deh, udah pasti itu bukan bahasa roh. Itu jawaban-jawaban saya ya, supaya kita lebih berhati-hati terhadap apa yang ada sekarang ini, karena nggak semuanya bahasa roh ya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ika. Apakah Kristen Protestan juga ada bahasa roh? Terus apa perbedaannya? Oh, tadi udah dibahas ya ini perbedaannya turun Roh Kudus antara Kristen Protestan dan Kristen Pentakosta. Itu apa, Pak? Ya, oke. Apakah ada orang Protestan yang berbahasa roh? Ada sih. Beberapa orang yang saya tahu, jemaat saya, mereka 1-2 orang ya punya karunia bahasa roh. Tapi mereka tidak pakai di dalam ibadah karena mereka tahu nggak ada gunanya untuk orang lain kan gitu. Jadi mereka pakai dalam doanya sendiri, dan itu pun tidak setiap kali doa turun, cuci piring bahasa roh, nyetir bahasa roh, bisa keluar semau kita, itu kan ya enggak sih. Ya, sama seperti lah kalau kita karunia menyembuhkan, masuk semau kita. Nah kalau semua kita rumah sakit semuanya tutup ya kan, kasihan dokter-dokter Kristen ya kan, Tuhan nggak bisa pelihara hidup mereka, nggak dapat duit. Menurut saya kan kacau itu modelnya kayak begitu. Wong Paulus aja itu loh, ketika dia mengajarkan tentang karunia-karunia roh, kan dia sadar tuh orang-orang masyarakat di Korintus, di Efesus itu kan punya kuil-kuil untuk kesembuhan toh gitu. Ya, tapi Paulus tidak ngomong begini, yang punya karunia kesembuhan, ayo pergi ke kuil-kuil itu, sembuhkan semua orang supaya percaya Yesus, kan ya enggak. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa menyembuhkan semau kita. Nah, kalau kesembuhan tidak bisa semau kita, karunia membedakan roh tidak bisa keluar semau kita, ya berarti kan karunia bahasa roh juga nggak bisa keluar semau kita lah. Wong kita bukan pemiliknya kok, ya kan? Kita kan cuma dipercaya aja. Tuhan itu akan memberikan kalau Tuhan rasa kita memerlukan gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang tiap kali tutup mata bahasa roh, tiap kali tutup mata bahasa roh, menurut saya sangat meragukan ya gitu. Jadi ada orang reform yang punya karunia mujizat juga ada. Orang reform yang punya karunia iman, punya karunia ini, saya melihat sendiri ada orang reform punya karunia leadership yang baik dan seterusnya. Ada kok. Nah, tapi kalau ditanya tadi yang kedua kan apa bedanya turunnya Roh Kudus gitu kan ya, atau penuh Roh Kudus antara Pentakosta dan Protestan. Beda penekanannya saja sih gitu. Sebetulnya reform atau Pentakosta itu kan tidak anti terhadap empowering kan. Buktinya apa? Buktinya kalau berdoa, Tuhan untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya rohmu memenuhi mereka, kiranya Tuhan memberikan kuasamu. Loh itu kan dalam bahasanya Lukas ya empowering, penuh Roh Kudus kan gitu kan ya gitu. Jadi kita sebetulnya juga nggak anti ke sana. Dan orang-orang yang di Pentakosta juga seharusnya tidak anti terhadap Roh Kudus yang memimpin hidup kita dari awal sampai akhir. Kita bisa bertobat gara-gara apa? Ya Roh Kudus membuka hati kita, Roh Kudus melahirbarukan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melihat keindahan Injil dan meyakini keberhargaan Kristus, tidak mungkin. Jadi kita harusnya saling bisa memahami keunikannya, bedanya di mana, dan kita bisa saling menghargai lah satu dengan yang lain. Kalau saya sih posisinya begitu ya. Oke, terus lanjutannya ini Pak, apakah bahasa rohnya berbeda nggak Protestan sama Pentakosta gitu? Mungkin kalau ditanya bahasa rohnya berbeda atau enggak, bukan masalah Pentakosta dan Protestan sih. Kan tergantung Roh Kudus memberi dia apa kan? Memberi bahasanya apa gitu. Iya, memberi bahasanya apa. Bahkan mungkin ya, kalau dalam hypothetical situation ada 2 orang reform berbahasa roh, ya harusnya bahasanya beda. Berbeda, iya. Ada 2 orang Pentakosta sama-sama berbahasa roh, harusnya bahasa berbeda. Oke. Kalau bahasanya semua sama kan bukan bahasa berarti ya kan. Itu berarti kan mantra lah, apa kayak latah gitu kan ya, latah, mantra gitu kan. Ya. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah nubuatan masih relevan atau normal untuk zaman sekarang? Mujizat seperti yang Pak Yakub sebutkan, mujizat sudah tidak normal sekarang. Ini ya. Oke. Jadi begini ya. Kita ini harus memahami arti nubuat itu apa. Ini yang menurut saya persoalan utamanya. Kalau kita mempelajari kata nubuat di dalam konsep perjanjian lama maupun di dalam konsep perjanjian baru, kita akan menemukan nubuat itu mengandung 2 unsur. Yang satu itu namanya foretelling.
memberitahukan keluar. Yang kedua namanya foretelling, memprediksi yang di depan, memberitahu sebelumnya. Jadi satunya itu forth, F-O-R-T-H, Ya. foretelling. Yang kedua itu F-O-R-E, foretelling, memberitahukan keluar dan meramalkan, memberitahukan sebelumnya. Nah, di antara dua aspek ini, kalau kita mempelajari seluruh Alkitab, kita tahu yang paling dominan itu justru yang pertama, foretelling. Coba aja baca tulisan para nabi, tidak semuanya loh ada nubuat. Lebih banyak apa? Teguran, ya kan? Ya. Lebih banyak teguran atau penghiburan. Jarang dia memberikan nubuat, prediksi-prediksi itu. Ya. Nah, sekarang ini persoalannya, banyak orang Kristen itu kalau bicara tentang nubuat ya, persoalannya pertama, selalu mikirkannya ramalan masa depan. Nah, itu yang kita harus bilang tidak. Saya itu menganggap diri saya punya karunia nubuat. Kenapa? Karena saya kalau yakin bahwa itu suara Tuhan, kalau saya yakin itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka saya berani menyuarakannya tanpa peduli. Maksudnya tanpa takut. Dengan orang yang kaya, dengan orang yang apa, segala macam, punya posisi dan sebagainya, ya saya beritakan apa adanya. Karena I have to be faithful kan, kepada Allah yang meminta saya untuk menyampaikannya. Dalam hal itu menurut saya punya karunia nubuat. Tapi kalau orang tanya ke saya, Pak, jodoh saya kira-kira siapa? Wah, itu saya nggak punya karunia nubuat dalam arti itu kan. Nah, persoalannya itu orang Kristen selalu mikirkan nubuat dalam arti meramalkan masa depan. Itu kelirunya di situ pertama. Yang kedua, sudah keliru di sana, orang Kristen ini kadang-kala ya, pemahaman ramalannya itu agak mengherankan. Karena kalau di dalam Alkitab ya, tiap kali orang foretelling, situasinya itu mesti spesifik sih. Akan terjadi apa. Kalau sekarang kan enggak. Orang Kristen nunggui hamba Tuhan yang katanya punya karunia nubuat. Lalu yang disampaikan hamba Tuhan itu apa? Aku melihat masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, langsung nangis-nangis. Loh, itu kan bukan meramal masa depan. Itu pendetanya lagi menghafal ayat Alkitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nanti kalau tanya sama hamba Tuhan, Pak, itu nanti kira-kira saya bagaimana gitu kan. Lalu dia ngomong, jangan takut, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu hamba Tuhannya lagi persiapan cerdasan mat Alkitab. Dia lagi ngutip Yosua 1 sama Ibrani 13 gitu. Itu kan umum banget sih gitu loh. Umum banget. Kalau hamba Tuhan yang katanya punya karunia nubuat itu berani, ayo nubuatkan yang spesifik gitu, supaya nanti bisa diverifikasi omonganmu bener atau enggak. Gitu. Ya sekarang kalau misalnya cuma umum, saudara kita akan baik-baik saja, tahun depan akan menjadi tahun keberhasilan kita. Aduh ya, semua orang bisa ngomong begitulah, itu bukan nubuat ya. Jadi mungkin kita harus lebih hati-hati aja memahami konsep nubuat di situ. Dan saya juga meyakini bahwa pedoman hidup kita yang terutama kan firman Tuhan sih, Alkitab gitu. Jangan dikit-dikit tanya gitu kan ya, gitu. Pak, ini kira-kira tahun depan pekerjaan saya bagaimana Pak gitu. Wah, yang lain lagi tanya, Pak, kira-kira sekolah anak-anak saya nanti enaknya kuliah di mana ya Pak ya gitu. Waduh, itu kalau saudara tanya terus gitu, kenapa pendeta bisa emeritus lebih awal loh, saudara umur 40 udah emeritus. Karena tugasnya bukan itu kan. Tugas utamanya adalah melatih kita gitu loh untuk mampu memahami Alkitab. Karena panduan di Alkitab itu udah cukup lah untuk kita gitu. Membaca Alkitab aja belum habis, minta nubuat-nubuat ya kan. Udah baca Alkitab lah, lebih bermanfaat daripada gitu-gitu ya. Itu jawaban dari saya gitu. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan. Bagaimana menjelaskan Kisah Rasul 8 ayat 14-17? Ya. Lalu Kisah Rasul 19 ayat 1-7, di mana ada orang yang sudah percaya namun belum menerima Roh Kudus sehingga perlu ada penumpangan khusus. Ya, oke. Saya jawab yang di Kisah Rasul 8 aja ya, karena jawabannya mirip juga berlaku untuk Kisah Rasul 19. Cuma bedanya kalau Kisah Rasul 8 itu orang-orang Samaria, Kisah Rasul 19 ini kan orang-orang yang mendengarkan baptisan Yohanes saja kan gitu, belum mendengar yang lain-lain. Oke, dalam kasus Samaria ya, ini pandangan saya. Saya tahu beberapa orang menafsirkannya beda, tapi kalau pandangan saya begini, kita harus melihat Kisah Rasul pasal 8 itu di dalam terang Kisah Rasul 1 ayat 8.
Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan seluruh kitab Kisah Para Rasul itu bergeraknya mengikuti pasal 1 ayat 8 tadi. Pasal 1 misalnya sampai pasal 6 itu perkembangan gereja di Yerusalem. Lalu ada masa transisi itu di pasal 7, pasal 8 kematiannya Stefanus kan, itu pasal 7 terutama, itu Stefanus mati lalu menyebar ke Yudea lain, menyebar ke Samaria di pasal 8. Jadi mulai itu kelihatan 1 sampai 6 Yerusalem, Yudea, kemudian pasal 7 transisi, pasal 8 itu ke Samaria. Lalu pasal 9 dan pasal 10 itu transisi lagi. Pasal 9 itu pertobatannya Paulus, rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, pertobatannya Paulus, dan di pasal 10 pertobatannya Cornelius, salah satu contoh orang non-Yahudi dari ujung bumi yang akhirnya menerima Tuhan dan dibaptis oleh Roh Kudus di situ. Baru pasal 11 kita mendapati disebutkan secara khusus ya, bahwa orang-orang Kristen yang dianiaya pada zaman Stefanus disebutkan tuh di Kisah Rasul 11. Mereka juga akhirnya merantau ke berbagai tempat memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Lalu muncullah gereja ujung bumi yang pertama, yaitu gereja Antioquia di Kisah Rasul pasal 11. Lalu perhatikan juga ini pentingnya, baik dalam kasus perkembangan ke Samaria maupun perkembangan ke Antioquia, selalu Yerusalem mengirim utusan. Dalam kasus Samaria, Yerusalem mengirim utusan, yaitu Petrus dan Yohanes. Dalam kasus di Antioquia, gereja Yerusalem mengutus Barnabas ke sana. Baru setelah itulah pasal 11, pasal 12, 13, Paulus itu kan diutuskan pasal 13-nya dengan Barnabas memberitakan Injil ke berbagai tempat kan. Sehingga pada akhirnya Kisah Para Rasul ditutup dengan Paulus di kota Roma. Dan Roma itu dipahami sebagai ujung bumi pada zaman itu. Oke, saya nggak langsung jawab dulu ya. Ini perlu gambaran besar supaya kita ngerti konteksnya. Jadi, Kisah Rasul 1 ayat 8, perkembangan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, itu yang menjadi paradigma kita untuk memahami apapun yang terjadi di seluruh kitab. Nah, kalau kita sudah menangkap itu, sekarang kita memahami yang terjadi di Samaria. Mengapa Filipus di sana mengadakan banyak mujizat luar biasa, tapi orang-orang Samaria belum penuh Roh Kudus? Jawabannya adalah begini. Karena Filipus itu bukan orang Yahudi murni. Filipus itu salah satu diaken. Dan kita tahu bersama di dalam Kisah Para Rasul itu ada masalah kan ya. Ada masalah tentang ras. Masalah etnis itu menjadi masalah yang sangat-sangat sensitif di Kisah Para Rasul. Nanti saya terangkan dalam kasus Cornelius. Sekarang kita fokus ke Samaria. Samaria itu kan nenek moyangnya sebetulnya Yahudi, tetapi dianggap sudah kawin campur selama masa pemerintahan Yunani dan para penerus Alexander Agung. Jadi itu dianggap kawin campur, tidak murni lagi. Orang Yahudi dan Samaria tidak bersahabat. Nah, yang memberitakan Injil ke Samaria itu Filipus. Filipus itu tidak murni Yahudi, dalam arti dia itu etnisnya Yahudi tapi budayanya Yunani. Sehingga kalau sampai Roh Kudus turun di dalam pelayanan Filipus, maka yang terjadi dua. Satu, orang di Yerusalem akan mempersoalkan itu. Pasti akan dipersoalkan oleh orang-orang di Yerusalem. Apalagi di Samaria, Filipus itu mempertobatkan seorang penyihir kan, bernama Simon. Siapa tahu nanti orang-orang Yerusalem mempersoalkan, kenapa kok kamu memberitakan itu ke Samaria, penuh Roh Kudusnya, mulai dicurigai. Yang kedua, kalau memang begitu, perhatikan baik-baik ya. Filipus itu kan ke Samaria bukan diutus oleh gereja Yerusalem. Karena penganiayaan, dia dan orang-orang lain pergi ke Samaria. Sehingga kalau tidak diutus Petrus, Yohanes dari Yerusalem, perkembangan gereja di Samaria ini tidak ada kaitannya dengan Yerusalem langsung gitu loh. Makanya perlu diutus Petrus, Yohanes, dan Roh Kudus turun setelah mereka datang, supaya menunjukkan kesatuan gereja. Bahwa Allah yang bekerja untuk orang-orang Yahudi adalah Allah yang sama yang bekerja untuk orang-orang Samaria.
Nah, sekarang saya kasih tunjuk lagi kasusnya Cornelius coba. Kalau Samaria itu masih lumayan, nenek moyangnya Israel, sama. Nenek moyangnya kan Abraham, Ishak, Yakub gitu, sama nenek moyangnya. Kalau Cornelius ini jelas kasusnya beda. Secara etnis dia bukan Yahudi, secara budaya dia bukan Yahudi. Makanya untuk mempertemukan dan mempertobatkan Cornelius, mempertemukannya dengan Petrus, dua-duanya perlu penglihatan. Kalau tanpa penglihatan tidak mungkin, karena ketika kita baca ya, kita menemukan begini. Waktu Petrus sampai ke rumah Cornelius, Petrus itu berkata begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tapi karena sama-sama dapat penglihatan, dapat suara pimpinan yang jelas, Petrus berani masuk, Cornelius berani mengundang Petrus. Lalu pada saat Petrus berkhotbah, perhatikan ya bedanya dengan di kasus Samaria ya. Di Samaria, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan. Tapi pada waktu kisah Cornelius, mereka penuh Roh Kudus sebelum khotbah selesai. Mengapa penting untuk dicatat? Karena pada saat Cornelius dan seisi rumahnya penuh Roh Kudus, ternyata dipersoalkan oleh orang-orang Kristen di Yerusalem. Nanti setelah selesai webinar, baca deh Kisah Rasul 11. Waktu orang-orang di Yerusalem mendengar pertobatan Cornelius, bahwa Cornelius penuh dengan Roh Kudus, mereka tuh menyambut bukan dengan kebaktian ucapan syukur. Mereka tuh bertanya kepada Petrus, kenapa kamu masuk rumah orang yang bukan Yahudi? Bayangkan seandainya Petrus numpang tangan, lebih parah lagi tuh mereka marahnya. Makanya Tuhan bekerja dengan cara yang khusus. Petrus baru khotbah saja udah penuh Roh Kudus. Makanya Petrusnya bisa jawab gini, loh waktu aku khotbah mereka penuh kok. Seolah-olah Petrus mau ngomong gini, kalau kamu mau nyalakan jangan nyalakan aku, nyalakan Roh Kudus sana kalau nggak sungkan ya kan. Petrus bisa jelaskan, saya lo masuk rumahnya karena dapat penglihatan. Jadi dari sini kita lihat ya, betapa sulitnya Injil menembus batasan-batasan kultural. Sehingga Roh Kudus perlu nyata hadir di sana, mengalahkan batasan-batasan kultural. Nah kalau kita nggak paham perspektif yang luas ini, yang khas di dalam Kisah Para Rasul, nanti kita menerangkan peristiwa di Samaria itu ngawur berdasarkan teologi kita, dogma kita sendiri. Kita lupa melihat keunikan di dalam Kisah Para Rasul itu. Jadi kalau boleh saya sederhanakan ya, mengapa orang-orang Samaria itu penuh Roh Kudus harus nunggu Petrus dan Yohanes gitu kan ya, supaya satu, ada keterkaitan antara gereja di Samaria dengan gereja di Yerusalem, dan itu sekaligus menunjukkan sekali lagi bahwa Roh Kudus mengalahkan batasan-batasan rasial. Yang kedua adalah supaya tidak terlalu banyak reaksi negatif dari jemaat yang ada di Yerusalem. Sebab kalau sampai Filipus nanti di sana menumpangkan tangan dan sebagainya, orang itu pasti akan mempersoalkan, karena persoalan rasialnya itu, rasisme itu sangat kuat pada waktu itu, sehingga perlu penanganan secara khusus oleh para rasul dan perlu karya Roh Kudus yang khusus untuk mengalahkan rasisme yang ada di antara orang-orang Yahudi. Nah, semoga penjelasan panjang lebar ini memperjelas ya, bukan tambah membingungkan. Terima kasih. Terima kasih Pak jawabannya. Ini kita sudah overtime Pak. Apa Bapak bersedia untuk lanjut atau gimana Pak ya? Kalau nggak terlalu lama, oke lah, masih ada berapa pertanyaan? Masih ada 2-3 pertanyaan lagi sih. Oke lah, nanti boleh. Nanti saya jawab lebih cepat ya. Oke, kita jawab dengan cepat Pak ya. Pertanyaan pertama, oke ini ada yang bilang lanjut. Bahasa roh itu kegunaannya apa Pak? Terus apakah untuk pembuktian diri sendiri dipenuhi Roh Kudus atau untuk penyampaian Allah kepada jemaat? Oke, tadi sebagian sudah dijawab ya. Gunanya bahasa roh itu adalah membangun diri sendiri. Tapi ada nggak kegunaan lain? Ada, kalau ada penerjemahnya. Jadi kalau ada tafsirannya, itu ada gunanya. Orang nanti akan tahu apa yang Allah sampaikan melalui orang itu. Dan itu dibahas juga oleh Paulus di 1 Korintus 14 sih. Paulus mengatakan, kalau kamu tuh berbahasa roh, lalu orang asing itu datang yang bukan percaya itu datang, mereka tuh akan nganggap kamu orang gila, ngomong sendiri, orang lain nggak bisa paham. Tapi coba kalau ada orang berbahasa roh, lalu ada orang yang punya karunia menafsirkan, maka orang-orang itu akan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita.
Makanya kalau ditanya apa kegunaan bahasa roh, jawaban saya, kalau tanpa penafsiran, bahasa roh hanya untuk membangun diri sendiri. Tetapi kalau ada penafsirannya, bahasa roh itu membangun orang lain. Karena siapa tahu Tuhan menyatakan hal-hal yang terdalam di dalam diri seseorang gitu, melalui bahasa roh itu. Ya, kurang lebih gitu. Oke, next kedua. Ini pertanyaannya, apa makna baptisan Roh Kudus pada Matius 3 ayat 11? Matius 3 ayat 11, baptisan Roh Kudus ya. Itu kan peristiwanya tentang Yohanes Pembaptis tuh, Matius 3 itu. Jadi ketika orang-orang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api gitu. Nah, kalau ditanya kira-kira itu maksudnya apa? Nah, kalau kita mau menjawab dengan konsisten, maka apa yang ditulis di sana sebetulnya sama dengan yang diucapkan oleh Yesus di Kisah Rasul 1. Sama dengan yang diucapkan Yesus di Kisah Rasul pasal yang pertama itu. Karena kan dia mengutipkan apa yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Yohanes Pembaptis. Coba saya tampilkan slide saya lagi ya, supaya kita bisa paham. Coba. Oke, saya spotlight dulu untuk semua. Nah ini dia, di Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi kan Pentakosta itu di Kisah Rasul 2. Yang demikian katanya, Yesus berkata mengutip dari Yohanes Pembaptis, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus bicara tentang penuh Roh Kudus di hari Pentakosta Kisah Rasul 2, dia bicara dengan mengutip Yohanes Pembaptis. Dulu Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Sekarang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan bukankah Yohanes yang sama di Matius 3, di Lukas 3? Bukankah Yohanes yang sama berkata apa? Kamu nanti akan dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud Yohanes di sana, yaitu sama dengan yang dimaksud oleh Yesus di Kisah Rasul pasal yang pertama. Nah sekarang yang kedua saya jawab. Dari sisi teks Yunaninya, dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, itu bukan merujuk pada dua baptisan, tapi itu merujuk pada satu baptisan, tapi dengan dua sisi yang berbeda. Satu dengan dua sisi yang berbeda. Karena dalam struktur Yunaninya itu ada kata depan, terus ada artikel, dan kemudian ada dua kata benda. Ini strukturnya itu kayak prepositional phrase gitu, frasa kata depan. Nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Ini cuma saya beritahukan supaya kelihatan pinter aja. Enggak, bukan ya, bukan, supaya memang paham gitu, bahwa memang dari struktur Yunaninya itu bukan gini, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan kamu akan dibaptis dengan api, kamu akan menerima dua jenis baptisan. Enggak sih, dari struktur teks Yunaninya cuma satu baptisan. Makanya di Kisah Rasul 1 kan Yesus hanya menyebut satu loh, tentang Roh Kudus, bukan tentang apinya itu. Nah, kalau kita mau memahami api di Matius 3 dan Lukas 3, konteksnya itu sebetulnya berkaitan dengan pemurnian, berkaitan dengan penghakiman sih memang. Pemurnian, penghakiman. Jadi salah satu Roh Kudus datang nanti itu sebetulnya membawa ide tentang pemurnian, membawa ide tentang penghukuman sebetulnya. Ini yang area yang menurut saya sangat jarang dieksplor ketika orang bicara tentang baptisan Roh Kudus. Padahal kalau kita mau jujur melihatnya ada unsur ke arah sana yang memang walaupun minor tetapi ada di sana dan kurang dieksplor oleh banyak orang. Semoga jelas ya jawabannya. Thank you. Oke, terima kasih. One last question, Pak. Ya. Saya mau bertanya pada Pak Yakub, sebenarnya fungsi bahasa roh itu, ini udah. Kenapa banyak orang yang tadi, kenapa diinjili? Kenapa diinjili banyak yang tidak berbahasa lidah, sedangkan Pentakosta berjibun? Kenapa kontras? Itu pertanyaannya, Pak. Coba diulangi sekali lagi, tolong, sorry tadi. Kenapa kalau di orang Injili tidak ada yang berbahasa lidah, sedangkan di Pentakosta berjibun bahasa lidahnya? Mungkin kita perlu perjelas dulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Injili, sebetulnya Pentakosta karismatik itu masuk dalam kelompok Injili ya. Kalau dari sisi teologi, Pentakosta karismatik itu Injili.
Tapi mungkin kalau di dalam konteks denominasi gereja, memang seringkali gereja-gereja Injili ini dikontraskan dengan gereja-gereja Pentakosta atau karismatik. Ini supaya masing-masing kita paham aja, istilah itu berbeda-beda. Istilah Injili di Amerika itu artinya tidak liberal. Injili itu artinya konservatif kalau di Amerika. Tapi kalau di Inggris, Injili itu artinya semangat menginjil. Beda lagi konteksnya ya. Oke. Jadi sekarang saya coba bahas mengapa di kalangan gereja-gereja yang Injili atau Protestan, Reform begitu kok tidak banyak bahasa roh yang kita lihat, dan di kalangan Pentakosta karismatik itu banyak gitu. Jawabannya adalah pertama ya karena hamba-hamba Tuhannya itu membiasakan jemaatnya untuk bahasa roh gitu kan. Ya karena memang di cultivate gitu, di cultivate. Mari semua berbahasa roh, mari kita berdoa minta bahasa roh gitu. Sedangkan kalau di gereja-gereja Injili kan kurang ya dorongan untuk ayo jemaat kembangkan talenta, ayo minta karunia apa, itu kan jarang ya gitu. Ya dilakukan cuma jarang gitu. Sehingga rasanya kayak fokus ke karunia roh itu memang di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu lebih ditekankan. Kalau Injil lebih menekankan bukan karunia roh, tapi apa? Buah roh. Biasanya yang ditekankan buah roh lebih penting daripada karunia roh gitu. Karena membuat dikotomi palsu bahwa kalau sudah buah roh nggak perlu karunia roh, padahal kan nggak perlu milih sih. Mau dikasih dua-duanya kok milih satu. Saya juga heran kenapa gereja-gereja Protestan, Reform, Injil itu malah dikasih dua kan, karunia roh sama buah roh ya kan. Kenapa cuma milih buah rohnya? Nah jawaban saya yang kedua, kenapa kok berjibun di karangan Pentakosta karismatik? Karena yang berjibun itu tidak asli bahasa roh sih masalahnya. Tidak asli bahasa roh. Saya yakin mungkin ya, saya belum pernah riset ya, tapi dari pengalaman saya di gereja-gereja semacam itu, saya dulu juga melayani full time di gereja semacam itu. Dari sekian banyak jemaat, saya melihat yang benar-benar punya karunia bahasa roh ya, di antara 350-400 orang, cuma satu paling banyak dua. Yang lain itu cuma latah, omongannya sama semuanya, itu bukan bahasa roh sih gitu. Nah kalau memang benar yang punya itu cuma satu atau dua orang, ya berarti tidak jauh beda lah dengan gereja-gereja Injili yang ada jemaatnya punya karunia bahasa roh kan. Tapi kan kita nggak bisa spot itu, nggak bisa sorot itu, nggak bisa notice. Kenapa? Ya karena di dalam gereja Injili atau Protestan mereka sudah paham bahasa roh tidak boleh dipakai dalam ibadah kalau tidak ada penerjemahnya. Ya kalau nggak ada penerjemahnya ya nggak usah dipakai lah, gunanya untuk apa gitu kan. Ngomong orang lain nggak ngerti, ini orang ngomong ini semuanya bingung, terus ngapain kumpul bersama-sama ya kan, nggak saling ngerti, nggak saling dikuatkan gitu loh. Kan lebih baik Paulus bilang, aku loh berbahasa roh lebih dari kalian semua, tapi aku lebih senang 5 kata yang dapat dimengerti daripada 10.000 bahasa roh atau ribuan bahasa roh. Ngapain ya gitu. Saya pikir itu jawabannya untuk menjelaskan perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakub. Ya. Bapak Ibu sekalian jangan pada leave dulu ya, karena kita sebentar lagi ada sesi foto bersama dengan Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub. Tuhan Yesus memberkati. Semoga lain kali kita ada kesempatan lagi untuk bertemu dan webinar bersama-sama lagi Kalam Kudus ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar akan foto bersama. Ini foto akan diambil oleh rekan saya. Fotonya ini ada 12 sampai 13 slide. Jadi selama menunggu 12 sampai 13 slide ini boleh kita on cam sama-sama untuk difoto. Oke, nanti saya akan beritahu jika fotonya sudah selesai. Oke, sudah. Terima kasih untuk 250-an orang yang sudah bersabar menunggu foto. Oke, next ada Ibu Maria untuk pimpin doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami banyak hal dibukakan. Kami boleh semakin mengerti tentang bahasa roh ya Tuhan. Biar Engkau tolong pemahaman kami
berikan kami terus hikmat, kekuatan, Roh Kudus sendiri yang menolong setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin mencintai Tuhan, semakin cinta Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Yakub Trihandoko, yang sudah menjelaskan banyak hal. Tuhan terus memberkati dan memakai hamba-Mu dimanapun Tuhan tempatkan ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh diteguhkan, dikuatkan, bahkan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Terima kasih Pak Terima Yakub. kasih. Sama-sama Bu Maria. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Philip itu ya, Pak Philip semuanya. Terima kasih Pak Yakub. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Yang lainnya Tuhan berkati. Sama-sama.